Enggak itu disidin. Aku sakit parut. Kada tahan lagi hendak behire. Maka aku memakai Miquarles yang beruntut minto. Langsung ke WC kada ingat mengacol. Di situ batakai. Udah kayak. Udah kayak. Nari ini dorong. Kurang sakit parut. Bangunan sekampungan. Bangun abahmu dia yang gini. Kenapa aja kau untuk di situ. Ada dia sini itu. Kurang behire pada. Cuma ingat mencabut. Udah kayak. Tolakan orang sekampungan dia banyak ke masjid. Putiring di sini hibah masjid. Alhamdulillah di sini orang insaf berada. Ada lawas ada yang menguciak di sini. Kau ajut aku di sini. Kenapa ini kita nyari di sini? Keluar di sini dari WC. Kenapa di sini? Kenapa di orang? Kenapa angung dari tadi? Aku bihire di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal makani bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah wa in wujidat naqisatan ruddat sa'iru 'amalihi fa in wujidat tamatan qubilat sa'iru 'amalihi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa asdaqul qailin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib wa syara'id di mana saja berada. Kita doakan mudah-mudahan para habaib senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kecintaan kita kepada habaib tak akan hilang untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran habaib, mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, terwabil khusus hadir di tengah-tengah kita Tuan Guru Muhammad Rusli selaku ketua MOI. Kita doakan sini mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Hadir juga yang kita muliakan Tuan Guru Rahmat Hidayat, hadir juga Tuan Guru Abdul Hamid, dan hadir juga di tengah kita yaitu Akhina Kiram Al-Ustaz Haji Nabahan. Kita doakan sebarataan guru kita yang hadir malam hari ini sehat walafiat, panjang umur, sehat badan, diberikan kekuatan lahir batin agar terus menerus mensyiarkan agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat hadir di tengah kita yaitu Ketua Masjid Darul Muttaqin yaitu Haji Agung Siatno. Doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang sama-sama ulun muliakan dan ulun minta halal minta rela pada kawang yang bertinggalan bian sikung pada sikung, karena sebagian dari kalau nama itu pun bercatat minta rela amun tak salah, amun kada mau mengurangi rasa hormat dulu dengan berkurang pian barataan yang hadir. Mudah-mudahan langkahan kaki kita senantiasa menjadi asbab
menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Hadirnya kita di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Tidak pulang dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sedang sakit mudahan disembuhkan oleh Allah. Yang saat ini banyak masalah mudah-mudahan diselesaikan masalahnya dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah kita bersyukur kepadanya. Hari ini ulun ditakdirkan kembali hadir di tengah-tengah kebuhan di sini. Semua atas izin Allah. Walaupun terbayang nama Pangkalan Bun itu jauh ya. Yang pada suah ke Pangkalan Bun, amun dari Kapuas ini kurang lebih sekitar mungkin 10 jam. Jauhnya luar biasa. Tapi karena cinta kita yang jauh itu jadi parah ya. Karena kalau sudah cinta itu apa aja yang jauh jadi parah ya kan? Kalau sudah cinta yang mengumpulkan kita pada malam hari ini berkat Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah buhan-bian yang kau hadir pada malam hari ini itu berkat Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan pian berada di tempat yang sangat mulia ini yang tidak semua orang Allah inginkan ada di tempat ini. Kenapa? Sebab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki dirinya itu kebaikan, Allah akan berikan kepahaman tentang dirinya tentang ilmu agama. Bukan paham ilmu agama hanya baik, tapi hati orang tuh cenderung hendak duduk di majelis ilmu agama. Mun ada peringatan Isra dan Mi'raj, laju tulak. Mun ada peringatan majelis-majelis yang mengingatkan kepada Allah, katuju tulakan. Kenapa? Hatinya memang cenderung untuk kepengajian, hatinya memang cenderung untuk agama. Itu menandakan satu alamat, satu ciri Allah menginginkan kita ini menjadi orang baik. Mudah-mudahan hadir kita malam hari ini Allah inginkan kita ini menjadi orang baik sehingga mati kita husnul khatimah, akhir hayat mengucap la ilaha illallah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untung yang duduk di tempat ini karena tempat ini dikatakan oleh Nabi Muhammad tempat yang mulia. Apa ujar Nabi ya sahabat, idza marartum bir riyadil jannah fartau. Amun buah tang lalu dan Nabi satu taman daripada taman surga yang ada di dunia, jangan dari singgah ya Nabi. Walaupun satu mat. Ya sahabat, ada kan taman surga di dunia ya Rasul? Ada ya Nabi. Apa itu ya Rasul? Perkumpulan majlis yang mengingatkan kepada Allah, mengingatkan hari pembalasan. Itulah yang dikatakan taman surga. Malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus memperingati ikhwal abah guru sekumpul, maka tempat ini yang dikatakan Nabi taman surga yang ada di dunia. Orang yang duduk di taman surga yang ada di dunia, satu ciri dan satu alamat, insya Allah akan berkumpul nanti di surga bersama Habibuna Muhammad. Tapi kalau orang tadi dikehendaki Allah, biar kayak apa kamu, biar masjid bersambung dengan rumah kamu dulu, biar kerja kegiatan, ada tahu juga energinya. Ayo jadi kita mendengar orang bicara masjid itu, ada aja energi apa? Orang bicara masjid ini nyinggung atau bunga itu singgung. Orang menyinggung, jangan sare. Orang ketawa, ketawa. Jangan orang menyinggung, merangut dibuncuk. Ketahuan orang, pian pelakunya. Ya kan? Apa ada duduk satu mat, tapi kembali lagi Allah kadang menghendaki hati orang itu duduk di tempat yang mulia ini. Coba aja pian. Mainor, kita dengar ceramah, itu ceramahnya ganteng banget. Oh, kulihat di sepanduk. Kali datang ada sesuai dengan harapan. Tapi kalau orang memang digandeng oleh Allah, kadang memandang siapakah bunga, kah putih, kah hitam, kah mata. Yang penting yang disampaikan adalah ilmu agama untuk memuliakan daripada Nabi Muhammad. Itu artinya. Tadanya tahu, dia tulak apa ada kawan meninggalkan film Indonesia. Indonesia orang itu pulang tonton. Kadang kawan tulak bermacam alasan. Jadi kita hadir di tempat ini bersyukur benar baik. Alhamdulillah Allah pilih kita malam hari ini, insya Allah menjadi hamba-hambanya yang baik, hamba yang takwa. Mudah-mudahan kita selalu di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul. Hari ini malam ini kita berkumpul bersama apa hanya sekedar berlamian-lamian kada alasan pian kita berkumpul pada malam hari ini. Beruyuh-uyuh ketua panitia dan warga setempat menyiapkan ambalnya, memasang balihonya,
menyiapkan salonnya. Hanya satu saja jawabannya, apa? Hanya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita sadar kita ini banyak kesalahan kita, amal banyak yang rusak. Tapi jangan sampai hilang kecintaan di dalam hati kita kepada Habibuna Muhammad. Karena cinta akan membawa seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Al-mar'u ma'aman ahad. Orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dengan yang dia cintai. Mudahan hadirnya kita di sini ikhlas kedatangan kepada Allah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Kenapa guru jamaah terjadi Isra dan Mi'raj? Ada dua alasan. Pertama, kenapa Nabi diangkat dan dipanggil, dijemput oleh Sayyidina Jibril untuk menghadap kepada Allah? Pertama, Nabi kita ketika ini dilanda rundung sedih duka cita yang disebut dengan amal nuzul, tahun sedih, tahun duka cita. Ayo, bisa aja Nabi sedih? Bisa. Mau ada bisa. Manusia juga lah. Mau ada yang mau keluar, bisa lalu ini keluar. Biar di Pangkalan Bun tadi kan itu asulung ini lain ngaran mulut lah. Asulong ini kampung kelahiran kok. Di Pangkalan Bun itu ada ngaran Solong, dan di dalam kampung Solong itu orang Kalua bertaan bahasa masih mana ada ingohnya. Biasa orang Kalua bebek, cuma ada asli lagi. Menurut tuh Kalua Bun, Kalua Pangkalan Bun. Jadi baca campur seket gitu. Mau tahu asal usul nih orang Kalua juga. Ayo, yuk. Nabi sedih. Kenapa maka Nabi sedih? Pasti ada sebabnya. Pertama, ditinggal oleh orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Yang siapa wafat ketika itu? Tak lain dan bukan adalah bini pertama Nabi Muhammad yang bernama Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Wajar Nabi sedih. Kenapa? Khadijah baik. Wajar Nabi sedih. Kenapa? Khadijah dengan Nabi luar biasa. Perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Rela berjuang, rela berkorban, bukan harta, nyawa ditaruhkan hanya untuk Nabi Muhammad. Baca dalam menakib daripada Sayyidah Khadijah. Tatkala Nabi kita Muhammad dikucilkan, siapa yang merangkul, siapa yang menghibur? Bini Sidin yang bernama Sayyidah Khadijah. Tatkala Nabi kita Muhammad dihina, siapa yang memuji? Sayyidah Khadijah. Tatkala Nabi terpuruk, pertama kali mendapatkan wahyu ketakutan, sehingga Nabi mengatakan, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah menyelimuti dan mengeluarkan kata-kata yang sangat bijak. Ya Rasulullah, tidak mungkin Allah melakukan yang tidak baik. Ini adalah pertanda kebaikan, karena engkau adalah orang yang baik, engkau yang menyambung silaturahim, engkau yang senantiasa membantu orang yang tidak mampu. Aku yakin, wahai anak pamanku, engkau adalah Nabi akhir zaman. Ini membangkitkan semangat laki luar biasa. Wah ini mana ada bini awak membangkitkan? Coba berkisah masalah dengan bini itu. Bukannya malah memberi semangat, malah memamai awak. Makanya jarang laki itu kadang berkata jujur. Kenapa? Jujur dimamai, kada jujur dimamai. Nah, lebih baik kada jujur sampai mati. Dengar dari telinga aku. Dengan laki itu baik-baik lah. Yang orang ada laki baik-baik. Kalau pian mati, yang itu baik nangis, laki ini nangis. Terbacanya mati hadiahlah. Asal baik. Nabi ditinggal Khadijah, sedih Nabi Muhammad. Kenapa? Khadijah baik benar. Kalau ada orang yang maki Nabi Muhammad, kalau ada orang yang menghina, siapa yang memuji? Sayyidah Khadijah. Pian mengkawat itu buat mau ada laki kita dihina, pian jangan ngumpat dihina. Ini kata dia laki kenapa lagi sepuasan nih aku ini daripada orang hiram, bisa hiram buahnya. Itu kan ini tidak bagus sebenarnya. Apa laki dihina orang pian memuji? Ada apa-apa yang pian dipadahkan orang hitam, tapi bagi ulun pian adalah bintang yang bercahaya di seluruh bintang-bintang yang lain. Mau ada orang yang baca itu pasang badan buat kenapa atau padahkan lakiku hilang lakiku hilang dari api, walaupun hilang banyak yang menanti. Ini laki ini yang bagus, tapi sayang tadi ada lagi. Ini akhir zaman banyak belum sampaikan laki ini binian ini banyak wangi laki. Apalagi nantang-nantang berusaha duit banyak dari laki, saat hendak aja laki. Kasihan kami terjajah. Sebagai hak kami ini anak-anaknya. Terjajah berarti masuk penceramah juga. Kami itu ya Allah, tersalah ya Allah. Begawi salah hingga dimamai. Tolonglah Bu, stoplah bermamai itu. Kalau pian tuh hendak dihibur, kalau pian tuh hendak disanjung, kami pun sama, boy. Nah ini adalah jeritan seorang suami. Aku mengakui malam hari ini.
tolong kalau laki rancak mamai, laki itu kada gila lagi bergumulan. Kada percaya mamai dia esok 40 hari mamai dijamin laki itu omolan. Curang, laki harus diberi semangat. Laki misalnya begawi, ayo bu, ayo belum begawi makan lah ya. Anak tapai yang ada tapai, anak apam lain ada apam, anak kopi ada kopi. Nah yang suak-suak ya lah, mana ada. Jarang kayak ini laki makan dihadapi bini jadi laki. Kita makan mana ada bini menghadapi kucing nari menghadapi awak. Nah, mau kawan dihadapi buai, kena seneng menghadapi laki bermamai, jadi jangan. Aduh, kayak merasa wajib jadinya. Jangan dimamai, sayang semangat kita dengan laki ini beri semangat. Nah, anak begawi cium tangan laki, nah mencium tangan, nah mencium di kiri. Semangat, namun laki pian itu gawi campur, cium hak yang asalnya kada dicium dapat semeter, cium hak sehektar dapatnya. Aku ini menyuruh mencium laki, bapahala yang berdosa itu mencium laki tetangga, boy. Ya Pak, mencium laki itu hajar aswad sama dengan mencium hajar aswad yang ada di Mekah. Seorang jangan mencium hajar aswad, ke Mekah aja harus Pak. Jadi orang aku ini serah aja main mencium hajar aswad, hari-hari aku cium tak. Siapa kau cium laki gitu Pak? Hajar itu batu artinya aswad itu hilang, artinya batu yang hilang. Jadi kalau ada laki hilang, nah itulah hajar aswad. Saudara Nabi Muhammad, sayang bu, 1 gelas air teh yang pian ulahkan untuk laki dengan hati yang ridha demi Allah, 1 gelas air itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Dengan hati yang ridha untungnya menamai. Bayangkan segelas saja, bayangkan namun sedrum maulah. Ulahkan esok sedrum gue menjelaki banyaknya Pak yang menyelamatkan api neraka Pak. Menapas baju seberapa banyak kotoran yang ada di dalam pakaian laki sebanyak itu pula dosa pian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Nabi Muhammad, ayo sayang dengan laki kesian laki, jangan dimamai terus lah, jangan dimamai terus. Nanti ibu-ibu ada adil dengan ada lakian juga Pak. Coba amun kamu begitu malampir di rumah, jangan ketujuh mau ulang malampir amu. Ya kalau dia itu boleh kok. Hah? Kita tahu aja bisa malampir mamai, tapi kadang kita nih mau ulah bini mamai. Seorang umur Tuhan sudah masih aja berdung di gardung. Dan dua hanya boleh kayak apa ada amat lampir atau amu. Malampir ini kan amu belum merapi dengan dor. Jangan salahkan bini, kasihan dengan bini, jangan egois kita dengan bini. Aku rancak bang melihat bini itu goreng. Biar mau hendak maras melihat bini, lihat ini lagi goreng, boyohan tuh. Maras hati, di situ pada harapan hati anak bini pulang. Nah, pasang ulun jangan melihat bini lagi bermamai, memberi mual. Disitulah kita hendak berbini, menyebab mamai. Jadi yang dilihat hanya lihat bini itu biar. Tengah-tengah mengorok kuring, terus kelotok tak. Ini aku iuran. Pak, jangan egois Pak. Bini itu gawian enteng tapi kita kehabisan. Benar nggak Bu? Oh, narik banget ini naik dendam benar. Tidak bisa habis gawian bini yang itu Pak Abu Aib sampai kiamat kurang 2 hari dah habis. Boleh cek. Pertama bangun guring 90% siapa yang pertama bangun? Siapa yang bangun? Ibu-ibu. Bu, pian kalau bangun kemana menuju Bu? Ke dapur. Mbak apa gawe pian Bu? Ngolah banyu. Nah kita masih ngorok guring, kopi siap bini aja. Bini bata tapas, kita sudah bangun beruku, minum kopi aja. Kada lawas nang bini bata tapas. Kada lawas berjemur. Kada lawas ngolah lauk, mengengan. Kada kerasaan saja hari itu aja digawi. Maghrib kada kawa guring, isya kada kawa guring. Apalagi nya anakan halus menyusui anak tu pulang. Menyusui anak 2 jam anak tu hanya guring, hanya ingat terguring. Itu kan kada lawas. 5 menit aja terguring. Takajut inya melihat anak nyusuh tadi bersisimut. Astagfirullah, kenapa anakku bersisimut? Sekali disintari abahnya bungol. Ada menyusu ada sing padahal. Menyusu yang bersesimut ke pulang. Maka yang bersesimut ini menyusu sedikit. Sampai subuh pulang kada guring. Ada kasihan ya. Itu pang lelaki ini gilanya, bininya 2 tahun sampai nyusu. Lelakian ini sampai umur anak mati sih nyusu.
pun kait masih lagi sore. Cuma hati-hati kayak nyusul tuh, lihat dulu susunya kena spek sudah kadar waksa lalu mati keracunan. Ya udah, aduh kawan bang lagi saka bujur tak ada kehujuan kok. Nenek 60 dan kayak 70 bertamu di Facebook sama-sama nenek gaul dan kai gaul. Kawin sekali malam pertama mati berdua. Ajur orang dapat mati dah kai dan ini. Dibawa ke rumah sakit. Dia episode sekali periksa ampun kai. Masya Allah kai mati keracunan susu. Susu kedaluarsa sudah diminum mampus. Nangin ini yang bingung, nah mata mati sekali diperiksa, oh mati karena paku betager rupanya. Ya udah nah, ya kalau mati karena tager, jadi infeksi buruk matanya. Kembali kita, ayo bini sayang nih baik, sayang kasihannya. Amun bini pemamaian ridho aja menerima, carikan ilmunya. Nih malam ini harus dijazahkan langsung. Supaya bini kada apa namanya bisa mendengar gue ini urusan kami aja. Kalau bini itu pamamai, kalau ini guring pala tangan parakan muntung kita dengan muntungnya, baca surah Al-Ikhlas 3 kali dengan bernapas, terakhir tarik napasnya. Jamin esok kurang menamai, amalkan 40 hari. Cuma syaratnya satu, sebelum menarik napas, sebelum guring suruh bisikan gigi loh. Ya Allah yang siuk ya. Dan jangan mengamalkan malam ini karena ini dengar ada bakalan ke orang guring berdahulu gitu. Ya kan? Pian ada juga gue kena adil lakian aja. Pian ada juga amalan supaya laki tidak layau. Tapi tahun kena. Amal laki guring tempelkan tangan kanan pian ke dada kirinya. Baca surah apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bacakan 3 kali gue. Insya Allah survei membuktikan sudah. Datang orang pengajian pada aku. Mana guru aja kayak apa laki kulayau dan janda. Bacakan mahani inna anjalna itu. Alhamdulillah. Dibacakannya guru seminggu nya bacakan datang ke rumah. Kayak apa? Dia kubu haji. Ampih ke laki mulayau. Babangat guru Aduh Joko pada nagir nih. Joko Bu Haji biasanya 40 hari. Bacanya pulang 40 hari. Datang ke rumah. Insya Allah yakin dia kemudian. Kayak apa Bu Haji? Ampi kah laki mulaya, laki layawan janda. Ampi guru tapi kawinnya sudah jadi janda. Joko ganti haji dengan inna anjalna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Allah, kan biar. Cuma Bu, kamu kadang hendak laki itu layau, mentawa servis bagus-bagus. Mobil tuh. Kalau ada bengkel servisnya bagus, biar antri tapat kurang kasih itu, karena servis bagus. Sama wan bini, amun menyervis laki, kena bakalan laki piannya hendak keluar. Cuma servisnya tuh bagus. Tuh, skincare yang larang kami mencarikan duit tuh, itu sebenarnya untuk kami, kadang untuk undangan pengantin aja. Ini di mana-mana ibu-ibu ini sudah ke pengantinan, baju yang larang, jincu sampai duer bibir nih, pupurnya 5 lapis kabarnya. Basaldo apa ngarannya nih, kelompok matanya kuning, hijau, biru. Pas karena hujan kayak hantu jadinya. Amun sudah menghadap undangan, amun sudah menghadap laki, ya Allah hai. Nih aku ngabungas gunju pinah abang. Boleh jaga rumah kena. Mencabut kerudung, pau timbai tas kelambu. Ini rambut mencingkrak naik malampir. Jalaki la ilaha illallah, Tuhan baik. Bangun mata juga langsung menggosok gigi kuning gigi tahi mata jempulutan bihimusan pulang julur ya Allah dia laki ini nih selain Nabi Muhammad. Ayo Bu bagus laki bagus adab dengan laki orang tuh membaca lah hendak kuring tuh. Nah menawari yang makai kamalan nih mau kada makai ulun nak beribadah mau kada ulun siap aja. Mana ada weh ini binian menawari gitu. Awak yang meminta lagi pura-pura datang bulan ya 3 bulan sudah kira-kira datang bulan apa saya sadang sakit gue saking adabnya orang itu dengan laki. Nah guring mah ada laki gue nah hendak berbalik tuh bapak deh yang aku panah aku nak berbalik sebelah lah yang saking adabnya ini awak mana ada tiap malam mah ada kiblat 3 guring.
digawe sedikit panas dah. Panas saja duit kan tidak. Nah, guring ketemu laki tiap malam mimpi buruk. Kamu takajud lagi. Jangan gini apa-apa kebangun terus. Aku mimpi buruk jangan laki. Mimpi apa jangan gini? Mimpi langit balek gitu. Maka wakil-wakilnya itu muridku jadi gini. Aku sambil kantut jangan aku ngolnya. Allah, mudah-mudahan biar mulai menjadi istri yang salehah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Malah jauh kemana-mana kan. Belum Isra Mi'raj lagi Allah. Baik. Bapak, ya arwah abah belum bahari. Isra Mi'raj kami bahari itu haidar. Kami baca kitab Dardir tuh dari jam 8 sampai jam 3 subuh. Bacanya di giliran. Ya Pak? Bacanya di giliran. Ujar orang yang arwah abah amun tiap bahari lagi aja orang. Amun ulun jalama dari habis Isya sampai jam 3 itu dijamin ulun sarungan aja lapau-lapau. Pasti bulikan ya ulun. Jangankan yang sampai 2-3 jam, yang sejam tuh dia. Setelah tumat keluar nak kemana? Nak aneh ya. Habis keluar tadi muncul lagi bulik sedih. Itu bang, ayo sedikit barang kita mengisahkan kisah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diceritakan di dalam kitab Dardir itu malah bainaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini. Manakala Nabi kita Muhammad berada di hijri Ismail antara dua orang laki-laki, ijadahul Jibril. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dia. Wa Mikail dan malaikat Mikail, wa ma'huma malakun akhar, dan beserta keduanya malaikat tersebut banyak malaikat yang lain, tapi memimpin peristiwa tersebut adalah siapa? Sayyidina Jibril alaihi salam. Lalu dikisahkan sebelum Nabi kita diisrakan, dibawa Nabi kita Muhammad di samping sumur Zam-Zam. Disitulah terjadi pembedahan min sukratin nahrihi ila aswalibatnya, dari tenggorokan sampai pusat Nabi Pak dibedah tanpa operasi, tapi yang membedahnya adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Fastakhraja qalbuhu, dikeluarkan hati Nabi Muhammad, dicuci dengan air Zam-Zam. Pak, jangan berkepikiran berarti hati Nabi Muhammad rijal. Ada. Allah menginginkan hati kekasihnya itu bersih di atas bersih, suci di atas suci. Hati Nabi Muhammad kada rijal. Lalu jangan dikatakan dengan sebab air Zam-Zam yang membersihkan hati Nabi. Terbalik. Dengan sebab air Zam-Zam pernah membasuh hati Nabi Muhammad, air Zam-Zam dimuliakan sampai sekarang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena siapa yang bersandar dengan Nabi Muhammad pasti mulia. Siapa yang bersandar dengan Nabi Muhammad pasti bahagia. Lihat almarhum Allah yarham al-alim al-alama guru sekumpul yang kita berikan kaulnya. Kenapa beliau bahagia? Kenapa beliau itu tidak sedih? Padahal masalah banyak, yang dengki banyak, yang ada ketujuh banyak, tapi dihadapi dengan senyuman. Kenapa? Hatinya dihibur oleh Habibur Muhammad. Beliau karam tenggelam dengan kecintaan dengan Nabi Muhammad. Mutabaah yang selalu mengikuti dari ujung kuku sampai ujung rambut karena cintanya dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau hendak bahagia, letakkan nama Nabi Muhammad, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita berataan bisa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh junjungan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Yang menjadi pelajaran bagi kita itu yang regatu kita, yang banyak kotor hati itu kita. Ingat hari belajar kitab Tazkiyatun Nufus, ujar guru kami, nangai. Yang namanya penyakit hati ini disini, kalau cuma bermakam alim pasti ada, kecuali makam arifillah. Karena orang arifillah yang kenal dengan Allah, syaratnya terbuka hijab dengan Allah, hatinya bersih. Kalau cuma semakam alim pasti ada di sini, cuma ada kelebihannya pulang. Kalau ini diserang penyakit hati, orang berilmu itu lakas mengembalikan karena berilmu. Tapi kadang-kadang ada. Maka ujar guru kami, penyakit dalam hati itu laksana walut di dalam dayung. Walut itu setumat anda keluar, setumat anda keluar. Kayak apa supaya walut itu masuk pulang? Catok kepalanya di sini. Kayak itu juga penyakit hati. Kadang sombong timbul, kadang sum'ah timbul, kadang ujub timbul, kadang koyok timbul. Catok di sini dengan apa? Dengan ilmu. Nah ini pulang. Nah, berceramah kadang di muka yang tertuju mata berataan kian kaulun. Kadang hati ini muncul. Aku harap aku ini. Ya kok alim-alimnya paham ya. Ngeren sarungan pan dia. Tapi kalau kita di ilmu, dia ilmu jangan harap.
Ilmu yang kau berikan, yang Allah berikan itu hanya sedikit aja. Lagian ikam ceramah di sini karena harap satu aja alasannya, karena Allah menutup aibmu. Kalau Allah buka aib, jangankan mulai undangan, keluar rumah tidak sanggup. Pertanyaannya, ada pada orang yang tidak bisa aib? Orang alim tak ada aibnya. Orang biar nare kita tahu. Nih ulun nih, jangan biar bersih. Biar nare kita tahu. Ada kita kawan guru habis ceramah subuh kena ada semacam. Mana kita tahu? Andai kata Allah buka aibnya, mampu lah ini. Nah, kalau lawan. Tapi kasih sayang Allah masih Allah tutupi aib kita. Biar gue masih sayang dan laki biar nih karena Allah menutupi aib laki dia. Nah, coba kalau Allah buka sedikit saja, kita lihat ke HP lagi. Sayang. Nah, sayang aja, selesailah. HP hancur, laki beri di tanah. Kenapa? Karena Allah buka aib. Jadi kata Allah sombong hidupnya. Apa garang yang hendak disombongkan? Apa garang? Kalau Pak misalnya sombong, aku ini berjasa aja. Aku jadi kepuasin, ada aku. Jangan dulu. Pada usah merasa berjasa. Yang merasa berjasa itu tidak mesti harus dipuji. Yang berjasa tidak mesti harus dikelihatan. Yang berjasa tidak mesti harus disambat. Pada akhirnya orang tahu seorang aja. Ini masjid nih siapa yang berjasa? Bangunan yang berjasa di masjid ini apa? Wasi yang ada di dalam tembok beton ini yang berjasa. Coba mungkin ada wasi ini, runtuh masjid ini. Tapi soalnya dia mendengar wasi itu protes kepada dia masjid. Karena aku yang berjasa dia wasi, tolong keluarkan aku hendak dilihat orang. Mana ada wasi tak keluar? Mau ada mesti belum kalah. Kada apa-apa kada disebut, tapi ini ngerti ini yang berjasa orang tahu aja. Nih kita kecumpungan nih siapa yang berjasa? Yang dalam tapi ini. Soalnya yang dalam tapi ini protes. Karena aku yang berjasa, tolong keluarkan aku. Coba keluarkan. Bukan berjasa lagi, orang gila ini Pak. Kadang usah merasa paling berjasa. Kadang kita ini kalah dan hayam. Hayam itu yang berasi hatinya. Kenapa maka berasi? Hayam bahan talu buai habang kalimut. Tapi apa yang terjadi? Setelah hantalu itu dimasak di dalam rinjing, orang ada nyambat hantalu hayam, yang disambat orang mata sapi. Tidak sapi hantalu. Suat ada hayam sarik. Kalau misalnya hayam sarik, kami persatuan hayam sekepuas dari detik ini menyatakan karena kami yang bahan talu, tapi yang memasak sapi yang disambat, kami hayam persatuan sekepuas akan berhenti bahan talu. Apa kabar pewadaian? Ada nama lagi hingga ke bahan talu. Tapi hayam ada. Walaupun sapi disambat ini hari-hari bahan talu. Mengawal kayak itu kita. Orang lain disambat. Kenapa? Apa? Oh kita yang berjasa. Pada akhirnya orang tahu aja. Makanya penting membersihkan bersihkan hati. Apa dalam kitab Tazkiyatun Nufus? Hati terbagi 3 baik. Qalbun sahih, wa qalbun marid, wa qalbun mayyit. Hati yang bersih, hati yang sakit, hati yang mati. Kalau orang bahagia itu diisi hati yang berhasil, hati yang kadang merasa harap dengan orang lain, kadang merasa hebat dengan orang lain, santai aja, hidup santai aja, ada mikirkan orang ada, ampuninya aja, santai aja. Nih kalau hati bersih, ada kita memikirkan orang lain, dangki kadida, bapak berdangkiwan orang. Ini yang kada bahagia ini mendangki memikirkan orang, ya kan? Tahu lah dangki bu, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dengki namanya. Sudah ada tetangga nukar mobil, wah mau harap yang kayak kerupuk di kaca. Kada ada angin, kada ada hujan, marah dengan orang. Itu dengki namanya. Mudah-mudahan hati kita bersih ibadatan. Tidak pulang dari tempat ini, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian hati Nabi Muhammad itu wa mala'uhu ilman wa ilman wa yaqinan wa Islam. Ditutup dada Nabi Muhammad dengan ilmu, ilim, yakin, Islam sempurna dada Nabi Muhammad. Ini pelajaran bagi kita. Mau kita bahas satu persatu pada banyak waktunya. Kita ambil aja di situ ilmu penting, lihat ilmu. Nih ulun berpesan lihat boy, jangan galang hanya dikenalkan anak sekolahkan. Jangan buta agama anak, menderita kita dikubur. Kalau harta kita tinggal bisa miliar habis, kabun ditinggali bisa habis. Tapi kalau ilmu agama yang tinggali, ilmu itu yang akan menyelamatkan doa orang yang soleh. Karena ini berilmu yang menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh.
Sekolah kan anak. Jangan lagi panggil anu guru ya. Amun anakku sekolah mondok ini berbeda punya keluar pondok jadi apa aja. Jadi manusia ada suatu nggak orang keluar pondok jadi hantu ada. Tapi kan ini nyinggung. Maksudnya keluar pondok tuh ini aja begawi apa? Rezeki sudah ditakdirkan Allah sebelum kita lahir. Ya kan? Guru kami memotivasi kami. Oh, tenang di sini. Kalau hidup itu jangan terlalu dihemat memikirkan rezeki, karena itu pasti Allah akan mengolah hamba dalam dunia, pasti disiapkan rezekinya. Bukan sidin menyuruh pada begawi, silahkan begawi, jangan lupa kewajiban. Yakinkan bukan gawian itu yang mendatangkan rezeki, itu wasilah aja. Tapi Allah sudah menggariskan rezeki kita. Lihat di sidin sapi, ada begawi, benar awak, begawi gede. Ada suah kita melihat sapi stres, ada suah. Apalagi cacak, nih lihat cacak. Cacak tuh yang tawakalnya tingkat tinggi, yang dimakan nyamuk ke sayap, ini ada. Tapi sualah cacak itu bermamai, gara-gara kada kawan makan, kada. Nah dia tawakal cacak tuh, ungut menunggu ini. Kenapa? Karena yakin, ini diolah ke dalam dunia pasti ada rezekinya. Nah dia nyamuk bungol datang, dihinggap di montong cacak. Nah dia cacak makan, kanyang ada suah pun dengar cacak depresi. Bunuh diri gara-gara kada kawan makan. Soalnya dia dengar cacak tajun dari masjid nih. Mana ada? Andai kata gugur, itu bukan menggugurkan diri, tak gugur. Ada sengaja. Hah? Ya kan? Kadang kita nih ya Allah, manusia diberita mati bunuh diri gara-gara kada kawan kalau sesuatu anak. Berarti kan lebih bungol daripada cacak. Cacak kada suah bunuh dirinya. Kenapa? Ini yakin Allah yang menjamin rezekinya. Ya kan? Itu biar mudah-mudahan aja kita beratan semua yang kita yang hadir mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ilmu penting ya. Jangankan perkara dunia, perkara akhirat, jangankan perkara akhirat, perkara dunia aja amun kada ilmu alih baik. Survei buktikan sudah. Aku tuh ada di Sitambak di kampung. Jarak nyambat orang tuh tabaskan tambak ulun ini, pian ulun bari 700.000 karena pasarannya 700.000. Marangut ini, ada ku hakun berway ini 700, kecuali setengah juta hanya aku hendak. Bingung aku. Ganangannya ada jutanya, itu banyak. Langsung ku bari 500. Hah? Kenapa? Karena perkara dunia aja kan. Apalagi perkara akhirat. Dia bisa guru batani Allah yarham. Di guru batani bari ada orang kawin yang seikung penyembahyang, yang seikung ada soal sembahyang. Yang penyembahyang ini ngarannya ibad, yang kada penyembahyang ini namanya aham. Ujar bini ahamnya hari Jumat, kamu ada soal sembahyang. Amun ikam hari ini kada sembahyang, cerai aja tidak. Ada aham jangan kayak itu yang ya. Apalagi jadi nih, aku supang sambat orang. Aku ini jadi aham, anda kayak sembahyang, tapi kada bisa. Umpat aja orang di masjid. Umpati orang jadi ini, kada mungkin juga orang menyuruh pian imam. Tahu orang sekampungan pian bungo. Buka kepada marwai ngaran ibad aja. Wai, jangan nak tahu aja semain Jumat ke aku umpat ya. Jadi ibad kada, aku nak belagu. Selamat jeraham ke mana aku umpat. Buka ke masjid, duduk para kena dekat tihang. Habis itu apa ada? Datang ojen, datang tukang mimbar, membawa khutbah, membawa tongkat dan buku, menggawil ke sebelah. Wah, sebelum sembahyang vaksin dah ya. Nah, di orang bungol ini. Bukan orang tadi. Ya, ada lawas tukang khutbah membaca. Alhamdulillah. Pandangannya aham ada deh. Ada, ya. Abut orang semestidan. Bungol ini orang ini. Ada lawas para terakhir tuh ibadallah. Dengar ibad ada deh. Ingatkan marwah belabuh. Belabuh je. Ayo apa biar mendapat orang berkumulan gitu. Maka dari itu ayo anak sekolahkan. Namun di ilmu agama. Ini namun doakan kita dikubur siapa yang kita harapkan anak. Sakaratul maut siapa yang membaca Yasin anak. Namun dari yang bisanya rugi kita yang sedih. Kita Pak Ibu pemimpin rumah tangga doakan anak supaya anak tadi menjadi anak yang soleh dan soleha dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadikan kita ini para pemimpin dalam rumah tangga sebagai contoh yang baik. Kalau hendak anak sembahyang, abahnya harus sembahyang. Kalau hendak boy anak penyembahyang, dia yang harus sembahyang.
Anak kita tuh pian, amun lagi halus, bujur akal tapi ada, tapi memorinya merekam apa yang digawi oleh orang tuanya. Amun abahnya setiap orang ajan kelanggar, nah masang rupiah tulak, anak tadi melihat, tatkala ini dewasa, ini akan terekam di dalam otaknya. Oh, abahku bahari, amun orang ajan ke masjid, maka anak pian tuh pian dengan sendirinya cenderung ke masjid. Pokoknya apa saja yang kita contohkan akan ditiru anak buah. Pian, ucapan pian jaga. Jangan ucapan kasar, apalagi mamamai laki jangan hadapan anak. Amun pian mamamai hadapan anak punya bisa berpanggil. Yang pertama kali diucapkannya adalah kata-kata yang kasar yang suah keluar dari mulut pian. Pian madrasatul ula, pian punya sekolahan pertama bagi anak, hati-hati dalam berbicara. Jangan nurut kisah kawan mulut tahu juga Ini kai kita beres namanya. Kai mencontohkan kepada cucu yang kada baik. Si kai ini mengunjun, nah lawas mengunjun hari panas gitu. Habrak mata singkung ada dapat. Datanglah cucu yang halus. Kai apa? Sari. Ya, dia cucu apa? Ini maka sari. Apa pian gawe mengunjun pijak kai. Astagfirullahaladzim. Dapatlah kai, maka bertakun terus sudah tahu kai ini sariknya kesian. Dapatlah kai, kada mulai. Umpan apa kai? Umpan cacing mulai. Coba diganti kai umpannya. Ganti apa? Ganti di durian. Dia baik. Ditunggu kai aja. Mbah Tupang beri saus. Mbah Tupang beri kicap. Mbah Tupang jo beri lombok. Kawalan. Kadang awak mulai gitu. Jangan saling. Cucu tadi membalas. Kadang terima membawa tantaran muncul disasak cucu. Cucu lagi buka, seorang ada kawa. Boleh ke rumah mata habang. Datang cucu tadi. Assalamualaikum kai. Waalaikumsalam. Cucu, apa? Dia cucu. Mata kaki padas, mata kai ini. Ambilkan pang tetesan mata di atas lemari. Ini dia cucu. Ambilkan cucu, ay. Buka kai matanya kai. Buka kai, ay. Kena hulu dia kainya. Baca pang aturan pakai. Teteskan beberapa saat, diamkan beberapa saat. Teteskan satu tetes, diamkan beberapa saat. Oh iya ini toh ya kakinya. Teteskan gitunya. Pas anak membuka rapat. Kalau bincang coba jangan kayak lihat pak apa mereknya Alteco kayak. Nah, itu ngalangnya katulahan kaki. Katulahan kucuk. Bagus lah kita nih. Bagus kita lah. Aku bagus. Ya, mudah-mudahan aja kita bisa mencontohkan yang baik kepada. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW diisrakan sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu apa aja? Ya Jibril kata Allah, sampaikan kepada kekasihku Muhammad dia yang menjadi imam. Ini pelajaran lah bagi kita lah. Yang menjadi imam itu pada mesti Tuhan. Kalau ada anum Nabi ilmu ada apa ini? Ini bukan ulun melarang yang Tuhan jadi imam ada. Cuma kita tuh janganlah ego tuh mantang-mantang Tuhan, menganggap anak muda tuh remeh jangan. Apa kau jadi imam? Kau tanya lahir deh. Menakuni Tuhan sudah biar Tuhan ngomong. Aku ini dia puas makan uyah. Ada sebuah aku mendengar orang makan garam alim. Biar banyak makan uyah bungol. Orang anak pintar belajar, ya kan? Jangan. Ya kisah, nah kisah juga. Kali ini mengkada jadi imam boleh ajar orang di masjid. Allahu Akbar. Ujar nang ini, lah kasih pakai aja bodoh. Karena dulu orang imam memamai pulang. Kada aja. Yang ajarnya lawas aja baca salawat. Rupanya yang ajarnya anak lakas. Kada baca salawat langsung. Astagfirullahaladzim. Kai belum berbaju lagi. Buka kai itu pakai uduan. Bangsat biar kai siapa yang ajarnya. Ini takutan orang jadi imam. Berudu sedikit. Di atas keuduan itu biasanya ada kopiah. Biasanya si ini mau kumur dipaculnya gigi palsu seset. Dia endak di situ. Rupanya ada juga kali tadi gigi palsu juga. Mandak juga bungolnya di situ. Ini hendak lakas tampil gigi palsu ampun kawan. Nah bukan pasang rupanya ampun kawan ini dana. Jadi bungolnya kenapa ada sadangnya. Pas sampai ke imaman tatak ada sadang. Ujar kai walaupun ada sadang tatak dipaksa. Karena sempat makmum berbalik sudah langsung naik takbir. Ini namanya ganal kan tapi lantas lagi bisa sampai Allahu Akbar. Nah jangan apa ulang ini. Wawadohawin
Amin. Ada si Ikong aminnya pindah sinjal. Dia berarti kayak ada salah lagi. Itu pasti gigi itu tuh. Kalau ada ikan habis salah ku tampar itu. Nampar orang, corang ambil gigi orang. Tak bujur kadang ada tahu juga. Ambil percaya menang berarti. Kadang ambil pelajaran aja, jangan gengsi dengan orang. Setelah Nabi kita Muhammad dan Nabi Mi'rajkan. Nah, ini habis itu ramahnya nih. Kita ringkas saja ya lah. Disiapkan Nabi kita Muhammad itu 3 gelas air susu, air putih, satu riwayat air Arab. Apa ujar Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, pilih salah satu yang 3. Nabi milih susu. Setelah diminum oleh Nabi Muhammad, ditinggal seperempat. Apa ujar Sayyidina Jibril? Sadaqta ya Muhammad, tepat pilihannya. Tapi, nah ini sudah ada tapi, mesti tidak bagus. Tapi sayang ya Muhammad, kenapa kalian habis kita? Andai kata engkau habiskan ya Rasulullah, yakinlah satupun umat engkau tidak ada masuk ke dalam api neraka, semuanya akan bersamamu masuk ke dalam surga. Tapi kenapa kau tinggal seperempat? Maka seperempat inilah sebagai umatmu yang akan masuk ke dalam api neraka. Hendak diminum Nabi pulang kali yang kedua, stop. Apa kata sendiri jadi? Tidak. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Seperempat sebagian pasti masuk ke dalam api neraka. Jadi bahan renungan kita malam hari ini, Pak. Apakah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad atau yang ditinggal oleh Nabi Muhammad? Tapi yakin, selama hati ini ada cinta dengan Nabi Muhammad, yakinlah kita termasuk yang diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir karena cinta kita dengan Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita yang diminum oleh Nabi Muhammad, sehingga kita bersama di surga bersama Nabi kita Muhammad. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mi'raj Nabi. Macam-macam diperlihatkan. Ada melihat Nabi kita Muhammad SAW melihat satu kaum yang menghancurkan kepalanya sendiri, manakala hancur berbulit tulang. Apa ujar Nabi Muhammad? Ya Jibril, man haula, siapa mereka ini? Apa ujar Jibril? Haula min ummatika ya Muhammad. Ini adalah gambaran daripada umatmu ya Muhammad, yang mana mereka di dalam dunia kepala-kepala mereka itu berat, ani sholatil maktubah, melaksanakan sembahyang 5 waktu, banyak kulir, banyak ada sembahyang, sengaja meninggalkan. Inilah ancaman dan balasannya ya Muhammad. Jadi mentahan aja kepala itu dihancur buat, silakan ada sembahyang. Mau hendak latihan, antukkan dulu kepala ke dinding. Amun masih kuat lagi. Mun kada tahan, maka jangan tinggalkan yang namanya salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salat. Pertama kali kita berjumpa dengan Allah, yang ditakutkan adalah sembahyang baik. Allah kada nakuni berapa kali haji, berapa kali menyumbang, berapa banyak menyumbang, kada. Malaikat takuni salatnya. Fa in wujidna kisatan ruddat sa'ir amal. Aku lihat sembahyangnya kurang, ditolak amal lain, percuma haji, percuma umrah. Fa in wujidna tamatan qubilat sa'ir amal. Kalau dilihat sembahyangnya itu sempurna, maka amalan lain tidak harus diperiksa, sudah dipastikan dia diterima. Sembahyang yang sembahyang ini nah masjid karena amun kawa dan subuh di sebanyak ini nah. Karena kadang ada sesuai. Aku suah bang sembahyang ceramah di pedalaman. Ada kawa bulik mengalam aku sekali subuh aku menjangar nang kayak ilon hantu tuh. Subuh. Ini di masjid di mana ini? Ya makom subuh. Oh di masjid kamar itu kenapa suara hantunya aja kok? Nah inilah mengawak kaum itu tak anu lah sedikit. Anu tuh hati ya kayak hantu tuh ilon kok. Kali kulihat umur 70 wajar subuh. Apalagi malamnya orang kematian. Mana aku minta utang nih. Kok yang anu as-salatu khairum minan naum. Nyaman didengar. Sudah makinnya Allah masuk dalam selimut. Memberi teputan. Tolak aku ke situ. Sekali menulis sini. Dulu deh. Alhamdulillah. Napa kayak senang subuh nih gue. Kenapa? 4 tahun aku jadi kaum. Hanya malam ini aku berkawan. Kasihan 4 tahun subuh sama lantai dia nikahi kaum yang terbaik. Tapi ulun-ulunnya anda kayak ampih. Kuperhatikan presiden berganti, gubernur berganti, RT berganti,
kaum ini aja kada berhenti 4 tahun dah. Habis sembahyangan curhat kaum. Ibarat pelan itu curhatan seorang kaum. Anak guru deh, kalau nggak bisa, iya ulun guru dia suatu hari deh di kampung nih pas subuh itu dia sekampungan orang ke masjid sembahyang terkait kada ya mamai aku di sini. Kenapa dia kubiar di mamainya? Misalnya kayak ini guru aja. Aku munyak sudah. Ku baca ya hayu ya kayum itu di sini 250 kali. Sengaja aku munyaki di sini. Ya sampai terbalik-balik aku baca ya hayu ya kayum di sini. Hayu ya kayum, kayum hayu ya, hayu ya kayum, kayum hayu ya. Kadanya kan layau sini. Mbah itu di sini. Aku sakit parut. Kada tahan lagi hendak bihira. Maka aku memakai mic wireless yang beruntut minto. Langsung ke WC kada ingat mengacol. Di situ batakai, udah kayak, ngari ini dorong, kurang sakit parut. Bangunan sekampungan, bangun abahmu dia dan gini, kenapa aja kau untuk di situ deh. Ada biasanya itu, kurang pikirnya pada, cuma gitu ingat cabut. Udah kayak, tolak kan orang sekampungan dia banyak ke masjid. Putiring di sini hibak masjid. Alhamdulillah di sini orang insaf berada. Ada lawas ada yang mengujiak di sini. Kau, aduh aku di sini. Kenapa ini dia nyari di sini? Keluar aku di sini dari WC. Kenapa di sini? Kenapa aja orang? Kenapa angung dari tadi? Aku bihire di sini. Bihire di orang. Tumit di telinga tadi kabut di orang. Aku membuang supang di sini. Balik aku bermamai. Hei di sini. Mau aku baca ya kayum. Saya kok ada datang. Sekali aku bihire sekampungan datang. Mulai subuh esok aku bihira aja gitu. Mati dah kaumnya misalnya. Ya Allah. Sembahyang. Ini terakhir ulun pesan. Sembahyang pula rumah tingkat 2 ganal tapi ada sembahyang. Rumah tuh kayak neraka, bihira. Rumah tuh ganal ada sembahyang. Nah wiru takum di sholat terangi rumah kita dengan sembahyang. Rumah tuh biar ganal ada di sembahyang nih. Rumah tuh bahantu. Mana hantunya? Ini rumah tuh pak. Orang di sembahyang tuh hantu. Dengar pada telinga. Romantis orang sembahyang tuh baik. Apalagi ngaran bini Hamidah. Suruh Hamdi itu jadi imam. Nah, dia Hamdi sampai Allahu liman hamidah. Tak angkat murid Hamidah di belakang. Ya Hamidah, Rabbana lakal hamdi. Jangan lagi hamdu yang lain. Ada yang kan Hamdi. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ahli ibadah. Anak kita yang belum sholat mudah-mudahan sembahyang. Kita beratan yang kuliah sembahyang mudah dibuka hati untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan dengan berkat Abah berusaha kumpul, dosa kita diampuni oleh Allah. Kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dengan para aulia, dengan para nabi, berkumpul di dalam surga, dimasukkan berkat kita ke surga bi ghairi hisab. Ihdinas siratal mustaqim ila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.